Kecil. Al-Baida Tashrifan wa ta'ziman wa tahriman wa takriman wa tahriman wa karamatan wa mahamatan wa zidman wa zidman syarrafan syarrafahu wa anzaba wa anzaba wa hajjahu أو تشريفا وتعظيما سلام من كل إثم والسلام من والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الأموال والعافية فيك الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بسم الله
لا شريك له لا شريك عشان قدامك؟ كيف؟ ها؟ يلا كيف؟ ها؟ كيفك؟ لا ايش معاونش بهاي؟ والله معاوني هي بس Masuk خلاص bandar. Urine gila. صفر مروة راح اشلحها واستحى Urine gila urusan. برجع عيان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اله الا الله والله اكبر والله اكبر لا اله الا الله وحده لا اله الا الله Hari وحده TV. لا شريك له لا شريك له له الملك وله الحمد وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله لا اله الا الله لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر سبحان الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا اله الا الله والحمد لله الله اكبر ولا اله الا ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على jalan ya, masuk aja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Biyadihi al-khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah bisa gelandang Puncak Marwah ini adalah puncak Marwah ya. Iya ya. Betulnya ketau Iya. Tanganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Ighfir ighfir lil muhallikin lil muhallikin au al muqassirin al muqassirin ya wasi'a ya wasi'ah al maghfirah al maghfirah. Allahumma Allahumma ij'al ij'al kulla sya'rina kulla sya'rin nuran. nurun. Amin amin ya rabbal Tuh bisa dilihat WC yang nomor 9. Jadi WC nomor 9 itu juga dikenal dengan nama WC Abu Jahal. Kenapa? Karena dulu di situ rumah Abu Jahal. Nah, sekarang sudah diabadikan WC. Nah, jadi ada beberapa tempat lagi Bapak Ibu. Ayo kita sambil jalan. Udah ingat pengumuman juga ya.
untuk nanti eh apa namanya yang dipakai di telinganya sampai hotel dikumpulin di lobi. Jadi sebelum naik ke atas dikumpulin dulu ya. Nah, itu tidak hilang-hilangan. Kedudukan mereka tinggi di Bani Quraisy. Nah, jadi kaum kafir itu dia banyak suku-sukunya. Salah satunya adalah Quraisy. Nah, jadi orang yang tinggal di daerah dekat Ka'bah itu adalah orang-orang yang memiliki nasab yang tinggi ataupun memiliki kedudukan tinggi. Nah, jadi makanya Siti Khadijah itu rumahnya di sana, sedangkan Abu Jahal di sana. Nah, jadi dulu rumah Rasulullah SAW di mana? Nah, jadi kalau dari sini belum kelihatan. Harus satu lagi. Jadi Bapak Ibu, rumah Rasulullah SAW itu sekarang sudah dijadikan perpustakaan. Nah, berbeda dengan Abu Jahal. Kalau Abu Jahal rumahnya dulu karena sifatnya yang tercela, maka rumahnya itu pun sekarang dibangun menjadi toilet. Sedangkan Rasulullah SAW dengan sifatnya yang terpuji, maka dibangunlah rumah tempat kelahirannya menjadi sebuah perpustakaan. Lukisan. Nah, bisa dilihat ya di sebelah kiri kita. Ada bangunan yang kotak di sebelah sana yang tinggi itu. Oh ya. Tidak. Iya. Nah, itu dulu itulah tempat rumah Rasulullah SAW dilahirkan. Ini itu yang itu tuh. Yang di sana. Yang ada bulatannya itu loh. Yang ada bulantannya itu, Pak Ustaz. Ya, putih. Rasulullah SAW. Jendelanya coklat itu loh. Ini Bapak Ibu bisa dilihat itu. Yang seperti Adam yang ada itu dulunya sebuah bukit. Nama bukitnya adalah Jabal Abi Kubais. Bukit Abi Kubais. Jadi Bapak Ibu, di sana adalah tempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mengumumkan bahwa ia adalah seorang Rasul. Jadi ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salah satu orang yang terpercaya. Bahkan gelarnya itu adalah Al-Amin, yang sangat dipercaya. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit itu, mengumpulkan para kaum Quraisy, ia berkata, kalau seandainya di belakang bukit ini ada orang yang menyerang Mekah, apakah kalian percaya kepadaku? Apa jawaban mereka? Tentu saja kami percaya. Kami menggelarimu Al-Amin, orang yang dipercaya. Nah, barulah ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau seandainya aku mengatakan bahwa aku adalah utusan Allah, yang diutus Allah untuk mengajarkan agama yang terakhir, apakah kalian percaya kepadaku? Maka apa dari kaum Quraisy, terutama Abu Lahab, tabbat celaka, celakalah kamu. Makanya turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, jadi di mana turun ayatnya itu kurang lebih di sini. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan pertama kali kenabiannya. Lalu insya Allah nanti di depan akan ada nama pintu, itu namanya Nabi Gate ataupun pintu Nabi. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi gelar Al-Amin, dapat dipercaya karena ketika setelah terjadi banjir besar, lalu Ka'bah itu ingin dibangun ulang. Lalu untuk peletakan Hajar Aswadnya,
Untuk meletakkan Hajar Aswadnya maka berkelahilah beberapa suku untuk mendapatkan kemuliaan meletakkan Hajar Aswad. Lalu apa taruhan mereka? Jadi yang menentukan siapa yang meletakkan Hajar Aswad itu adalah yang pertama kali masuk ke pintu itu, maka dia yang nanti menentukan suku mana yang akan meletakkan Hajar Aswad. Maka masuklah Rasulullah SAW ketika itu, dan ketika itu ia melepaskan sorbannya, lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya, lalu semua pemimpin suku tersebut memegang ujungnya. Ayo. Jadi di sinilah pertama kali Rasulullah SAW diberi gelar Al-Amin. Sebentar lagi kita akan melewati gerbangnya. Kenapa yang? Kenapa mami Ya. Ada, saya lihat dulu ya. Ada yang rombongan kita nggak? Ini rombongan yang lain. itu. Oh, kayaknya nggak ada. Nggak ada nyelip di kami kayaknya. Oke. Ya, Ustaz. Yang di video mana Pak? Hah? Laksana apa sini yang di video? Oh, salahnya. Jangan nggak ikut. Oh, Jangan ikut. Kan ini dah. Oh. Bapak Ibu bisa dilihat di sebelah nah. kanan ini ada. خرجوا في منظر لايق هسه هون. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah umrah pertama kita. Lalu kita juga telah melaksanakan ziarah sekitar Masjidil Haram. Kita menziarahi ataupun kita bercerita sedikit tentang beberapa tempat yang memiliki sejarah di sekitaran Masjidil Haram. Tapi tadi ada satu yang lupa. Tempat sumur air Zam-Zam. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, tadi ketika kita umroh itu kita melewati sumur air Zam-Zam, tapi memang tertutup. Jadi nanti di umroh kedua, Bapak Ibu nanti setelah melewati Hajar Aswad, lihat di bawah kaki Bapak Ibu. Kalau seandainya ada seperti besi-besi gitu, bulat atau petak gitu, maka itu adalah sumur air Zam-Zam. Jadi dulu sumur air Zam-Zam itu dia terbuka. Baru karena setelah banyak yang mandi di bawah situ, jadi setelah mereka tawaf, mereka mandi di bawah. Lalu setelah itu mereka naik ke atas becek, untuk bahkan bahaya, banyak yang terpeleset. Makanya sekarang air Zam-Zam itu sudah ditutup. Ya. Kalau mau tahu di mana, itu lokasinya gak jauh dari pintu Ka'bah. Dan Bapak Ibu nanti kalau seandainya Bapak Ibu mau tahu di mana tempat mayat itu disolatkan, jadi nanti Bapak Ibu akan melihat di antara Rukun Yaman dan Hajar Aswad itu adalah tempat sholat imam. Jadi di antara Rukun Yamani
sampai Hajar Aswad. Di paling kanannya itu adalah tempat sholat imam. Nah, jadi nanti setelah imam melakukan sholat, ya, bukan di pintu Ka'bah. Jadi setelah imam melakukan sholat wajib, kenapa nanti ada sedikit jeda untuk melaksanakan sholat jenazah? Karena sholat jenazahnya itu dilaksanakannya di depan situ. Jadi imam itu nanti setelah salam naik ke atas, lalu di ataslah dikerjakan sholat jenazahnya. Ini nanti kita lihat di depan sini. Biasanya sebelum sholat ambil di sini buat ngangkut jenazahnya. Oh, yang meninggal di sini. Ya, yang meninggal di sini. Tapi tidak semua nanti di sholat. Kalau yang meninggal di sini disolatkannya di sini. Iya. Nah, maksudnya itu nanti di sebelah kanan ini. Biasa di sebelah kanan ini nanti dijejerin jenazahnya. Nah, lift yang dipakai ibu jemaah India ini itu lift yang dipakai imam nanti untuk naik ke sholat jenazah. Semuanya sama. Jadi kenapa juga setidaknya itu supaya imamnya itu dari bawah naik ke atas. Nah, insya Allah kalau sudah begini udah khatam cerita tentang Masjidil Haram. Insya Allah ya. Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad janganlah. Kenapa jangan? Lebih banyak mudarat ya. Iya, karena desak-desakan. Terutama yang cewek nanti itu ya banyak ketika masuk keluarnya jilbabnya kebuka atau terhimpit, terutama jemaah yang lain. Bahkan untuk bapak-bapak pun kalau sudah kiranya sudah tidak kuat, saya tidak menyarankan. Saya pernah situ tubuh ini kaki nggak nempel ke apa? Iya, pasti naik ke atas. Jadi keluarnya pakai ini bau-baunya orang dulu ya. Bahaya memang. Nah, kita juga sekalian belajar ya jalan pulang dari masjid. Jadi Bapak Ibu, lebih tepatnya untuk yang bapak-bapak ya. Kalau tadi mau sholat, pintu yang kita masuk sebelah sana tadi itu wajib pakai ihram. Wajib pakai ihram. Kalau mau sholat nggak pakai ihram, naik ke atas. Ya, jadi di depan itu juga ada yang naik, maka sholatnya di sana. Nah, jadi gitu ya. Nggak bisa di pelataran itu ya Ka'bah ya. Kalau nggak pakai ihram nggak bisa di pelataran Ka'bah. Oke, sudah semuanya. Jadi sudah bisa dilepas, sudah bisa dikumpulkan. Besok pinjamin lagi enggak? Besok pinjami lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Jam. Masa jadi di gunung. Main beli uang Saya takut kuat. Wong yang ulun tenan. Orang boleh. Dan kini aku mau ya malu aku cek Mau ceriai saya boleh alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Karena waktu itu sejarahnya begini. Dulu Nabi Muhammad saat berdakwah itu dilempari batu, ditolak. Jadi sekarang kita menyisir sejarah Nabi dan tauhid. Apa yang sedang punya gitu loh. Halo. Mau ke baru betul Pak. Ini makin lagi nih. Berarti dekat ya? Oja. Oja. Tapi 5 menit ya.
Mana itu? Mana itu? Lepas tahun ini. Iki sing diwawancarai apa ya iki kira-kira? Iki tanggo kono iki lho. Mau ke Taib apa Taib, Pak? Taib apa Taib? Iki kegiatane apa ya ini? Jalan-jalan Taib. Puncak ketinggian katanya. Kalau di Jawa ki jenenge ning daerah Sikunir. Nah, ora Kunir. Kalau di Jogja. Kunir lah ya, Sikunir di daerah Level 2 kan ada apa apa itu namanya? Hari ini kita dapat berkah dari Wilham Tour, dapat bonus mau diajak jalan-jalan numpak apa jenenge? Ya tuh, semua satu rombongan digratiskan sama Mbak Rama. Gratis ya. Ya tadi banyak gitu ya. Tolong semua ditagih nanti. Terima kasih Wilham Tour. Nggak ada kata-kata, Pak. Oh ya. Pura-pura Indonesia. Mantap. Ayo pokoknya nanti diajarin. Sendiri Mas Pali loh. Terima kasih. Ya Allah. Ya semoga tambah maju ya. Ya makanya tambah banyak. Ya, kita pergi lagi. Ayo, Amba. Ya terus semoga tambah maju, banyak diskonnya, ya. Banyak bonusnya, ya toh. Wes, dadah. Apa tinggal? Keselamatan sampai di kota Taif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna as'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa fi 'anna وعده. اللهم إني أعوذ بك من رأساء السفر وكآبة المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد يا رب العالمين. Ini supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehat sehingga Bapak Ibu semua jamaah Wilhatur sampai hari ini masih bisa diberikan kesempatan untuk ziarah ke kota Taif. Kemudian salawat serta salam mari kita salawatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini Bapak Ibu mau tur kemana ini? Ke Taif, mau ke Gundala.
kata teleferik. Selain itu teleferik, jadi Bapak Ibu kita bisa mengambil pelajaran juga perjalanan kita ke kota Taif. Karena apa Bapak Ibu? Dulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka beliau kerjakan secara sembunyi-sembunyi. Jadi yang didakwah itu sahabat, kerabat, keluarga dulu. Namun ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu untuk berdakwah secara terang-terangan, apa respon dari kafir Quraisy? Pada saat itu Rasulullah dan para sahabatnya disiksa, dicaci maki, dihina-hina, sampai akhirnya puncaknya ketika istri beliau dan tawanan beliau itu meninggal. Kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari kota Taif dari kota Mekah menuju ke kota Taif. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Tujuannya untuk berdakwah kepada masyarakat Taif. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW ditemani sama anak-anak. Siapa namanya? Zaid bin Harisah. Jadi cuma berdua Bapak Ibu. Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Taif untuk berdakwah, karena pada saat itu yang masuk Islam itu baru sedikit. Maka dari itu Rasulullah mencari anggota baru, mencari dukungan baru di kota Taif. Siapa yang menemani tadi? Zaid bin Harisah. Beliau cuma berdua menuju ke kota Taif. Ada kisahnya yaitu Bapak Ibu ketika perjalanan ke kota Taif, Rasulullah itu cuma satu tunggangan. Rasulullah gantian sama Zaid bin Harisah. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, kita pakai bis saja menuju ke kota Taif itu kurang lebih 2 jam. Nah Rasulullah saat itu jalan kaki sama menunggangi onta untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW ketika sampai di kota Taif, apa yang didapat beliau Bapak Ibu? Masyarakat Taif menolak. Bukan hanya menolak Bapak Ibu, sampai Rasulullah itu dicaci maki juga di Taif. Sampai dalam riwayat itu Rasulullah dilempari batu karena berdakwah menyebarkan agama Islam. Akhirnya selama 10 hari Rasulullah SAW berdakwah di kota Taif. Beliau pulang dengan tangan hampa. Sampai di perjalanan Bapak Ibu, ketika Rasulullah mau pulang, itu ditawani malaikat. Ya Rasulullah, jika engkau berkehendak, 2 gunung ini akan saya timpakan semuanya kepada masyarakat Taif. Saking brutalnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saking murkanya. Apa kata jawaban dari Kanjeng Nabi Muhammad? Jangan lakukan itu, malah beliau berdoa. Generasi sekarang, Rasulullah generasi selanjutnya akan memeluk agama Islam. Saking lemah lembutnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya beliau pulang dengan tangan hampa. Dalam riwayat itu pelipis Zaid bin Harisah itu sampai berdarah karena melindungi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari lemparan batu dari masyarakat kota Taif. Terdapat makam sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku ponakane Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Kanjeng Nabi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, pada saat itu umurnya baru dalam 9 tahun. Itu sudah ikut Kanjeng Nabi terus. Asing jenengan
panggilan dengan fasilitas insya Allah paling terbaik Allah kasih yang ini. Disyukuri, dimanfaatkan selama di sini ibadahnya. Berdoa lagi ya Bu, minta bisa kembali lagi ke sini. Gitu. Jangan bilang pulang, saya mau tilik rumah dulu ya Allah. Saya nggak pulang ya tuh Bu, kalau tilik rumah Kalau dari rumah ya. kangen ya pengen Masih mau kesini kapok nggak? Nggak ya Bu ya. Nggak ada orang yang dari sini kapok. Sini pasti pengennya kesini lagi. Mbak, dari mana Mbak? Shalom. Semarangan aja atau luar Semarang? Niat. Blora. Oh, keluarganya Ustaz Syafi'i. Oh, baik. Oh, oh, gitu. Pati ya Kak, Blora. Oke. Sehat ya Mbak. Kapan-kapan kesini lagi Mbak. Minta saya kasih pengumumannya. Oh iya, ini ada titipan dari Pak Sopir nih. Hati onta siapnya loh Pak. Nah, kayaknya untuk pengatasi asma, paru-paru, batuk, menghilangkan salah obat ya saya. Menghilangkan letih, panas, suplemen penambah tenaga dan energi. Cara pakai hati onta. Nah, kan ada perwakilan itu. Kaminya harus. Oh, buat kesehatan berapa Pak Sopir? Oh, 350.000 rupiah aja saya mau beli. 350.000 aja Bu. Ati onta. Ini banyak khasiatnya nih buat oleh-oleh keluarganya, saudaranya di rumah yang punya penyakit asma, batuk, penambah suplemen juga. 50.000 dapat ya. Yang minat bisa hubungi Pak Sopir. Pegel itu bisa Pak Sopir? Pegel itu bisa gak? Oh bisa Bu. Bisa. Ayo, sangunya buat beli nggak apa-apa. Nah, apa Bu? Itu loh sangunya buat beli nggak apa-apa. Sangunya buat beli nggak apa-apa nih. Ada loh kadang yang dari Indonesia minta oleh-oleh ini hati unta. Ini Bu, 50.000 dapat 3 Bu. Kemarin yang ke Wolfet cuma sedikit ya, nggak pada ikut yang lainnya. Yang apa? Mana? Oh, iya, terima kasih. Ini sambut Selamat ulang tahun. Bukan buat besar. Buat besar. Segede buat besar nih. Itu ini gitu dia. Pak, dapat itu Pak. Dapatnya apa itu Pak? Mereknya apa? Sahain. Sama apa? Sama snacknya Pak? Ya mama. Ya mama. Kita suruh gede no neng sing di pasar. Apa Mas Wigi ya? Sing papa bae. Ini ada orang yang gompo. Sing ngene Mas Wigi. Enak tapi orang masuk galeri.
Hadi. Oh. Maria, Dua lah satu. dua berapa? Dua Satu berapa? 5 rial lah mama. Dua diskon. Satu 5 rial. Lah dua satu 5 rial. Nama dua? Hati dulu. Setelah dulu awal ya mama wana warik dua ke. Hati dulu. Satu 5 rial. Susu dah. Hati dulu setelah dulu mana kan apa kio. Ayo habis ya habis. Satu la satu 5 rial. No satu 5 rial. Dua شوف dua هنا ما في satu. ما kasih sama-sama. Telur Satu real. telur dua nih gimana telur terdekat. Maria. دوا كذا دوا باط خلاص جيب هذا باط Dua itu. ايه مهاري ايه دي مهاري باط ها Dua susu. دوا يا ماما دوا حابس احد زياد اخوي زياد تلور دوا لي مريم تلور satu lagi Hadis masuk jangan cakap habis. Ayo praroro. Ayo praroro. Orfan. Ayo tadi Gimana keadaannya? Ayo habis. Ayo 12 biji 10 ya 12 10. Ini satu. Ini hadiah. Ini atur hadiah. Pemjan nih beli gamis buat istrinya nih. Ayo Pak. 40-50 ribu ya berarti. Masuk keempat. Seperempat. Coba yang ini. Seperempat. 10.000 ya. Tolong keempat. Ya. Yang mana kamu? Mas. Ayo. Mas. 110 Beli ribu. sini mana nggak jadi beli. Oh, belum. Di barang langsung. Iya. Pak. Buat siapa, Pak? Buat oleh-oleh Pak. Oh ya. Jokowi Ada jadi bagian. Sudah diambil itu. Amin.
Bapak Ibu yang mau ke WC silakan turun dulu. Ini kita mampir ke WC sebentar. Sebelum kita melanjutkan ke teleferik. Ada. ATM ada itu di depan. Oke. Ayam Halawa, boleh halawa. Boleh madam, bagus saja. Setengah kilo 15 saja. Tes saja, boleh coba halal tes. 5 rial lagi, boleh campur lagi, boleh lagi. Boleh coba halal madam. Campur saja boleh lagi. Halawa, boleh halawa setengah. Boleh lagi, halawa setengah kilo 15 saja boleh lagi. Bagus itu boleh lagi. 10 rial lagi, boleh lagi. Boleh ada 5, boleh ada 5. Lagu berapa koin? Oh ya. Oke, sekarang Bu. Sambal gratis. Oh, gratis. Oh ya. bayar. Balik ya, Pak. Acara lagi bayar. Berapa riang? Bayar. 5 riang. Sudah. Tahu berapa? Berarti mana? Boleh lagi, 10 rial lagi. Boleh campur. Ora pedes. Tomat. Mana panas rasanya? Alhamdulillah. Pilek, Bu? Pilek apa pilek? Pilek, Pak. Habis dulu lah. Gimana, Pak? Enak. Ya,
Pak Marno gimana? Wah, good. Ulang tahun Mas Bali. Selamat ulang tahun. Ini Pak Fajar. Ya, mana? Mantap. Nambah. Enak. Jenengan no, tak syuting. Good, sip, sip, sip. Buat konten. Iya, nanti kasih YouTube. Nah, nyarinya Kita sudah sampai di Taif. Karena ada suara azan sholat. أشهد أن لا إله إلا الله Tontonnya piye? Barengan ya? أشهد Ya, ya, أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يا حي على الصلاة Kedua. حي على الفلاح حي على السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, ini mau ambil tiket kan? Ya, selesai dulu. Kenapa? Itu di situ. Gak ada. Ayo Pak, aja foto Pak. Ditarik maksudnya. Kita kan lihat itu kalau
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tipis ini tipis luar biasa. ये सर हुक्म करो जगह ले अक्सर हूँ वाला मेल गिनस में कोई गाल है ये टाइम भी के गाल है जल्ले हुक्म करो आर्डर लाओ अच्छा वो ये निकलते थे रात को 12 1 बजे तक काम करेंगे ऐसे हूँ मैं आधा 2 3 बजे निकले आज तो कोशिश है सवेरे 7 बजे तक काम करूँ Ini bundang sekali. Ya Allah, syukur wa salam afi Patrianti kita sebagai Allah masalahnya bisa susah kerajaan sebagai dan Allah ya Allah. Ya Allah, lihat kerajaan dalam masalah di keluarga ibu Nabi Triani binti Bapak Subaki ya Allah kerajaan Allah Allah Ibu Nabi Triani Subaki ya Allah kerajaan semua masalah bisa tuntas
dan selesai. Hayya 'alan falah. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Ini kalau kita ketok, ada ketok di
Taksi, cari taksi.